Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Anggriani, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Dan teman saya, Dimas Hanafi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah simulasi digital dengan judul Komunikasi Daring Sinkron. Pertama, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lainnya. Bisa juga menggunakan lambang-lambang tertentu. Contohnya gerakan tangan, kedipan mata, atau dengan senyuman pun bisa melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa mentransferkan informasi atau suatu gagasan seseorang kepada orang lain. Dan komunikasi ini juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi kendali, yang ketiga fungsi motivasi, dan juga yang keempat sebagai pengungkapan emosional seseorang. Setelah mengetahui apa itu komunikasi, sekarang kita masuk ke dalam apa itu komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan adalah sebuah kegiatan membaca, menulis, dan juga berkomunikasi melalui jaringan komputer atau jaringan internet yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan internet gitu ya. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi seseorang di mana penyampaiannya dan penerimaan pesannya itu dilakukan secara jarak jauh, bisa juga gitu. Nah, perkembangan pertama komunikasi daring ini dimulai pada tahun 1960-an. Di situ ada peneliti Amerika yang mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim pesan atau informasi melalui komputer. Nah, protokol ini dulu disebut ARPANET atau sekarang kita kenal sebagai internet. Selanjutnya, komunikasi itu yang kita tangkap di sini mempunyai dua versi atau dua jenis gitu ya. Yang pertama ada komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata, baik hal itu diucapkan ataupun ditulis itu. Nah, komunikasi verbal itu dengan kata-kata mencakup beberapa aspek. Yang pertama bisa dengan perbedaan kata-kata dari komunikasi verbal ini. Lalu yang kedua ada kecepatan bicara. Lalu yang ketiga ada intonasi suara seseorang itu mengatakannya seperti apa. Lalu yang ketiga ada humor atau kebahagiaan di dalamnya. Terus selanjutnya ada dalam komunikasi verbal ini bisa dilakukan secara singkat dan jelas, lalu dengan waktu-waktu yang tepat. Contohnya kita bisa mengatakan sesuatu yang menyenangkan di saat kita bahagia gitu kan. Kita merasakan kekecewaan dan kita juga bisa mengungkapkan hal itu dengan kemarahan. Setelah kita mengenal apa itu komunikasi daring, sekarang dalam komunikasi daring itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi daring asinkron, dan yang kedua ada komunikasi daring sinkron. Yang asinkron itu kemarin sudah dijelaskan kepada kelompok sebelum kita, yaitu Mas Andi, di mana dia menjelaskan tentang asinkron, dan sekarang bagian kita menjelaskan tentang komunikasi daring sinkron. Apa sih sinkron itu? Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi daring yang terjadi menggunakan komputer sebagai media, lalu terjadi pada saat itu juga, atau pada saat nyata itu juga, atau kita kenal dengan real time. Nah, dalam komunikasi daring sinkron ini kami menemukan 3 aplikasi yang memang biasa digunakan untuk komunikasi daring sinkron. Yang pertama ada text chat. Text chat ini contohnya ada WhatsApp yang biasa kita pakai. Nah, yang kedua ada video chat atau video call. Itu juga ada juga dalam WhatsApp yang biasanya terjadi kan ketika kita berada dengan jarak jauh, lalu kita kangen sama keluarga, kita mau ngobrol sama keluarga atau mau ngobrol sama teman, atau dalam kerjaan kita juga bisa menggunakan video call ini. Nah, lebih jelasnya lagi akan dijelaskan kepada teman saya, Dimas Hanafi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman saya Ingrid Anggraini Lutfiansa
yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tentang contoh aplikasi dalam komunikasi daring sinkron. Yang pertama adalah WhatsApp, adalah aplikasi berkirim pesan dan panggilan yang sederhana, aman, dan reliable, serta dapat diunduh ke ponsel di seluruh dunia secara gratis. Kelebihan dari WhatsApp sendiri ialah dapat digunakan untuk video call grup sebanyak 6 orang sekaligus. WhatsApp juga terdapat fitur format teks saat berkirim pesan. Dan yang kedua ialah Telegram, adalah aplikasi pesan instan yang dapat digunakan secara gratis dengan menggunakan WiFi atau kuota. Dan ketiga ialah aplikasi Facebook, merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambah profil, foto, kontak, ataupun informasinya. Penggunanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Dan keempat ialah Line, adalah sebuah aplikasi gratis yang memungkinkan untuk mengirim pesan teks, pesan suara, panggilan suara, serta mengirimkan gambar, video, dan masih banyak lainnya. Jika kita terhubung dengan internet, Line juga bisa beroperasi pada bagian platform seperti tablet, smartphone, maupun notebook dan komputer. Ada juga Twitter, adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna memposting tweet yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Dan yang terakhir ialah Instagram, adalah sosial media yang berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto ataupun video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi. Dari kata insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang dulu pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Jadi dapat disimpulkan tentang aplikasi tersebut ialah aplikasi yang difungsikan sebagai media berbagi teks chat, video call, berbagi foto, berbagi video, dan masih banyak lainnya yang dapat digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.